Dan kita perlu membutuhkan potongan ya kecil, kurang lebih sekitar 2 hingga 4 cm. Lalu kita belah menjadi 4 bagian juga. Menanam singkong itu sepertinya mudah sekali ya. Tapi nggak semua orang tahu bagaimana cara menanam singkong supaya bisa menghasilkan umbi itu lebat dan banyak. Nah, di sini saya mau berbagi caranya menanam singkong lain daripada yang lain dari umumnya yang dilakukan oleh orang supaya bisa menghasilkan buah yang sangat lebat dan besar. Kita harus pergunakan bibitnya ini tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda seperti ini, dengan ukuran pun tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah itu kita dapat menyiapkan, ini bisa menggunakan kawat ya, kawat apapun ini, karena kebetulan aku ada kawat bendrat, jadi aku pakai kawat bendrat bangunan. Terus ini ada gegep atau dapat menggunakan juga tang. Fungsi dari kawat ini nanti untuk dipergunakan untuk mengikat. Uniknya dari cara ini, kita tidak perlu memperhatikan mana bagian atas dan mana bagian bawah. Kita langsung dapat memotongnya kurang lebih 1,5 jengkal ya. Saya akan membuat sampel 2 biji ya. Terus cara memotongnya itu nggak harus lurus, mau dipotong miring atau mau dipotong lurus juga boleh, bebas. Dan ini karena baru ada 1, aku maka harus memotong lagi nih, kita ukur aja nanti. Kalau pada umumnya kan nanam singkong itu biasanya dalam posisi berdiri ya. Tapi yang mau kita lakukan ini jauh berbeda dengan kebanyakan pada umumnya. Langsung kita ukur. Untuk menghasilkan buah yang lebat, kita harus pahami juga ini mata tunas. Dia semakin banyak mata tunas ini karena nanti munculnya akar-akar yang akan menghasilkan singkong itu berasal dari mata tunas tersebut. Jadi kalau bisa carilah mata tunas yang rapat, maka akan menghasilkan buah yang sangat lebat. Lalu kita dapat mengambil kawat ataupun bendrat yang mau kita gunakan. Ini dapat langsung kita ukur dan ini langsung dapat kita tekuk. Kemudian langsung kita potong pada bagian ini lurus dengan ujungnya. Nah, setelah seperti ini, langsung saja ini dapat, ya ini kita taruh dulu ya yang satu. Dan ini langsung dapat kita ikatkan pada bagian nih di atas mata tunas seperti ini ya. Jangan pas dengan tunasnya. Kita dapat mengikatnya sampai ke 2 kali ya, 2 kali lipatan seperti ini, dan kita dapat mengencangkan menggunakan gegep ataupun menggunakan tang sampai seperti ini. Dan demi keamanan ini lebih baik kita pukul ya seperti ini, karena nanti takut nanti tangan kita itu dapat terluka kalau nggak hati-hati. Lalu kita kawat yang satunya ini juga kita ikatkan di sini pada bagian ujungnya di mata tunas ini, dan kita membutuhkan 1 ukuran kembali menggunakan 1 kawat lagi. Nah, seperti ini lebih baik lipatan untuk pengikatnya itu kita samakan ya, supaya nanti untuk keamanan tangan kita itu biar nggak nanti ketusuk. Kita lipat sampai 2 kali seperti ini, kita lakukan pengikatan serupa. Caranya sebetulnya cukup mudah banget. Dan juga metode untuk menanam singkong itu orang beda-beda. Juga ada banyak sekali cara untuk melakukannya. Akan tetapi ya semua itu bergantung dari kepuasan hati masing-masing. Nah, dia akan seperti ini. Pengikatnya dia sama rata ya, sehingga nanti tangan kita itu aman posisinya. Ini pastikan pengikatnya sudah cukup kuat. Lalu untuk sampel yang kedua, ini cara memotongnya supaya kawatnya itu nanti potongannya itu tidak terlalu, sisanya tidak terlalu banyak ya. Kita dapat mengukurnya seperti ini, 2 lipatan ya, 1, 2. Nah, seperti ini ya. Lalu ini dapat kita tekuk menjadi 2 bagian seperti ini. Ini sudah nanti sisa kawatnya itu tidak banyak, apalagi kalau kawat yang mungkin terbuat dari emas ya. Seperti ini. Dan
Untuk caranya yang kedua itu sama seperti ini. Saya ulangi supaya nanti jelas ya. Jadi nggak bingung ketika melakukan metode penanaman yang saya lakukan ini. Langsung dapat kita potong. Seperti ini, sudah kita ikat serupa dengan sampel yang sudah ada seperti ini. Lihat yang sudah kita ukur, nanti sisanya dia tidak akan terlalu banyak karena sudah kita lakukan pengukuran nih ya. Seperti ini ya tampilannya, sampelnya kayak gini. Lalu kita langsung saja lakukan pembelahan. Ini kita belah, kawat tersebut ini kita jadikan sebagai pengikat supaya nanti belahannya itu tidak langsung bablas, terbelah menjadi dua. Nah ini langsung dapat kita lakukan, kita belah menjadi 4. Jadi 2 kali pembelahan otomatis nanti batangnya ini akan menjadi 4. Seperti ini ya, sampai betul-betul terbelah. Lalu yang sebelah sini juga sama. Jadi kita belah juga. Nah hingga memiliki tampilan yang demikian. Lalu kebalikannya ini juga sama, kita lakukan pembelahan yang sama. Lihat ya, aman. Ini kita belah menjadi 4 bagian, ini juga 4 bagian. Lalu di bagian pengikatnya aman ya, kita putar, aman ya, semuanya ya, ini pengikat, aman, ini pun juga aman, jadi sehingga belahannya itu tidak langsung bablas ke sini. Dan kita perlu membutuhkan potongan ya, kecil, kurang lebih sekitar 2 hingga 4 cm. Lalu kita belah menjadi 4 bagian juga. Dan busanya ini yang ada di dalam ini kita buang aja, karena ini nanti berfungsi untuk mengganjal dari belahan tersebut supaya nanti tidak menyatu kembali. Lalu potongan tersebut yang sudah kita belah langsung kita pergunakan untuk mengganjal batang tersebut. Kita masukkan menggunakan alat seadanya seperti ini ya. Maka dia akan mengembang menjadi 4 bagian seperti ini. Dan ini kebalikannya pun sama, kita langsung dapat memasukkannya dan kita dapat menghujamkannya menggunakan peralatan seadanya. Nah kurang lebihnya tampilannya seperti ini, dan sebaliknya kita lakukan sama, kita lakukan adanya satu pengganjalan seperti ini, langsung kita dapat memukulnya pelan-pelan, jangan sampai nanti malah menjadi patah. Nih, caranya mudah banget sebetulnya. Nah ini hasilnya seperti ini ya, udah kita langsung bisa kita tanam. Kita tanam pada lahan yang sudah kita sediakan. Kalau bisa dalam menanam singkong ataupun umbi-umbi yang lain itu mencari tanah yang seperti ini ya. Mawur, lembut sekali, juga bebatuan-bebatuannya itu kita singkirkan supaya nanti tidak terjadi adanya satu pemadatan. Kalau orang biasa menanam kan berdiri seperti ini. Nah kalau ini nanamnya itu langsung aja kita tanam, kita pendam seperti ini, miring ya. Tapi mendamnya itu jangan terlalu dalam. Biasanya kan kalau ada melengkung kayak gini, melengkungnya itu kita taruh di bagian atas, dan ini di bagian bawah seperti ini. Jangan terlalu dalam, karena nanti kalau terlalu dalam malah justru memanennya itu malah sulit. Nih seperti ini. Baru kita lakukan adanya satu buah penyiraman secara rutin setiap hari 1 kali. Oke, terima kasih buat sahabat semua. Semoga artikel ini dapat memberikan kemanfaatan dan rasakan sendiri perbedaannya dengan menggunakan metode penanaman dari yang sudah saya contohkan. Selamat mencoba.